penyidik Polsek Sidarja tidak pernah mau untuk melakukan ekshumasi atau otopsi menggali makam jenazah. Kejadian tanggal 14 malam hari Selasa. Nah, malam itu juga polisi sudah tahu bahwa ada banyak bercak darah di kontrakan korban. Nah, sementara kondisi rumah kontrakan korban itu terkunci dan gelap waktu malam kejadian. Pertanyaannya, polisi tahu dari mana kondisi dalam rumah korban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Muhyiddin, ketua tim dari pengacara almarhum Dindin atau keluarga almarhum Dindin, ingin menyampaikan beberapa hal setelah alhamdulillah Kang Hasan telah menyampaikan speak up tentang apa yang pernah dialaminya, kejadian yang hampir mirip, namun Kang Hasan segera meninggalkan Kabupaten Pangandaran. Perlu diketahui, Polsek Sidarja yang di tempat ditemukannya jenazah almarhum Dindin telah menghentikan penyelidikan. Namun penghentian tersebut kami belum pernah menerima surat ketetapannya, salinan surat ketetapannya, dan kami telah meminta tapi tidak pernah diberikannya gitu. Yang kedua, keanehannya itu ketika kami berikan informasi, ketika berikan petunjuk untuk didalami dan dilakukan pemeriksaan, itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh Polsek Sidarja. Yang ketiga, ada keterangan yang berbeda dan terputus, yaitu keterangan Ibu Hajah Qanaah, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pajaten. Berbedanya dengan keterangan yang diberikan kepada Polda Jabar saat ke rumah kontrakan almarhum Dindin di Pangandaran, dan keterangan yang diberikan kepada penyidik di Polsek Sidarja itu berbeda. Terus yang selanjutnya, bahwa penyidik Polsek Sidarja tidak pernah mau untuk melakukan ekshumasi atau otopsi menggali makam jenazah. Ya, pertanyaan sangat besar, itu alasannya apa tidak mau melakukan ekshumasi atau otopsi menggali makam almarhum Dindin, padahal keluarga sering meminta untuk dilakukan itu. Terus yang selanjutnya, mungkin ada alasan bahwa keluarga menolak dilakukan dilakukan untuk visum. Betul, waktu malam pertama kali ditemukan jenazah almarhum, setiap manusia itu ada rasa haru, tidak pernah memikirkan tentang administrasi, dan korban pun itu sudah disiapkan seolah-olah siap untuk diberangkatkan dari Sidarja ke Kabupaten Garut gitu. Terus yang paling janggal dan yang paling aneh ini baru saya sampaikan secara langsung ya, bahwa petugas kepolisian itu mengatakan bahwa telah ditemukan juga banyak bercak darah di rumah kontrakan almarhum Dindin. Kejadian tanggal 14 malam hari Selasa. Nah, malam itu juga polisi sudah tahu bahwa ada banyak bercak darah di kontrakan korban. Nah, sementara kondisi rumah kontrakan korban itu tidak dikunci. Jadi kondisinya itu terkunci dan gelap waktu malam kejadian. Pertanyaannya, polisi tahu dari mana kondisi dalam rumah korban? Ya, ada yang bilang katanya polisi bersama warga mendobrak rumah korban. Tetapi 3 hari setelah kejadian, keluarga korban ditemani satpam, Pak RT, RW, bahkan dari Polsek Sidamulih Pangandaran ya, ke rumah kontrakan korban. Rumahnya itu utuh, tidak ada bekas pendobrakan atau pembukaan secara paksa. Jadi ini Polsek Sidarja ada apa? Gitu ya. Bahkan ada juga pihak lain selain daripada petugas polisi yang berbicara kepada keluarga korban, kalau tahu di dalam rumah ada bercak darah, mereka mendobrak bersama warga. Tapi faktanya rumah tersebut tidak ada bekas pendobrakan.
Ini tanda tanya besar, ya, gitu. Kami tidak akan sebutkan siapa yang menyampaikan hal itu kepada masyarakat dan kepada keluarga korban, gitu ya. Nah, hari ini saya sampaikan kepada publik agar tahu, yaitu pertama yang paling janggalnya petugas polisi tadi itu waktu malam ditemukannya jenazah almarhum Dindin sudah tahu kondisi dalam rumah kontrakannya, sementara posisi rumah tersebut terkunci dan gelap, gitu ya. Terus yang kedua, ada orang di luar daripada petugas kepolisian yang juga sama berbicara begitu. Katanya didobrak. Pertanyaannya sebelah mana mereka mendobraknya? Ada nggak bekasnya? Itu tidak ada bekas pendobrakan. 3 hari setelah kejadian, keluarga korban datang ke kontrakan, ke Pangandaran bersama dengan RT, RW, Satpam, dan petugas Polsek Sidamuli. Itu tidak ada bekas pendobrakan. Dan sekarang itu yang jadi hubungannya erat, siapa yang menyebarkan isu bahwa almarhum Dindin ingin menikah tapi tidak direstui oleh keluarganya. Saya yakin ini ada keterkaitan dengan kematian almarhum Dindin. Dan di video ini juga kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Pangandaran yang sudah menerima laporan atau pengaduan dari keluarga almarhum Dindin dan menindaklanjutinya, gitu ya. Nah, selanjutnya saya mohon, kemarin tanggal 9 Desember sudah menyampaikan permohonan gelar perkara khusus ke Irwasu Mabes Polri dan permohonan rapat dengar pendapat ke Komisi 3 DPR RI. Saya berharap bisa cepat tanggap, bisa segera direspon karena ini masalah nyawa. Kita coba bayangkan bagaimana kalau ini menimpa kepada keluarga kita. Terima kasih, saya Asep Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.